sekedar di apa namanya di HP belajar mandiri. belajar mandiri lah. Oh, ini juga ada. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Pertama itu pedagogical practices atau pedagogisme. Pertama, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pengalaman belajar
dari lipat itu saya kasih mereka kan, saya bagi bagaimana itu kan 5 orang kan, jadi 5 orang itu saya tulis silahkan ambil soal kelompok kamu, kamu bisa pakai. Jadi anak nggak akan aku mau jadi kelompok sini begini kan. Jadi saya ambil yang paling, kalau nggak gitu akhirnya berebut kan. Ya betul. Saya learning partnership atau kemitraan pembelajaran. Nah, yang pertama apa tentang
paling memotivasi anak itu supaya apa ya, mau gitu. Nah mungkin itu tantangan, mungkin ya itu apa ya, kayaknya terlahir dari pribadi kita lah sebagai gurunya. Memang lah saya pun juga merasa apa ya, kurang, tantangannya boleh dibilang dari pribadi kita juga ada, dari anak itu sendiri yang kurang berminat tadi kan, itu paling tantangannya. Apa tantangan yang menghadapi dalam memperoleh dukungan atau feedback dari orang tua terhadap materi itu ada? Tantangannya ya karena bahasa Inggris orang tua nggak tahu, itu tantangannya kan, Iya. nggak tahu dan tidak mau belajar, ya sudah, itu tantangannya paling kan. Itu sama dengan apa namanya dalam masyarakat dan mitra profesional tadi, sama tantangannya. Profesional maksudnya Kan kayak meminta dukungan dan feedback dari masyarakat juga, dari mitra taman pelajaran ya, ya sama aja kayak itu tantangannya. Kalau itu anak-anak dengan orang tua itu kan termasuk anggota masyarakat kan sih. ya. Kalau terutama pelajaran bahasa Inggris, karena mungkin bagi mereka bahasa Inggris itu susah lah, pelajaran susah karena bukan tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari kan. Itu aja menjadi tantangan. Kurang minatnya di situ. Learning environment atau lingkungan pembelajaran. Pertama, apa tantangan yang menghadapi dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelasnya? Ini anak-anak lagi-lagi masih malu dan kurang mendapatkan reward lah dari kawan-kawannya kalau dia melakukan sesuatu yang benar dalam bahasa ya. Contohnya kalau dia menyapa pagi-pagi atau dia menyapa duluan, itu nggak akan berani, ya kan, dengan bahasa Inggris nggak mau berani, masih malu itu lah. Jadi karena kawan-kawannya tadi, padahal sudah saya coba kan seperti itu, dan bahasa itu tanpa dibiasakan susah. Suasana di kelasnya bagaimana? Kayak apa namanya, ribut kah atau kurang suasana kelasnya gitu? Kalau di suasana kelas tuh ribut tidak ribut itu tergantung kita ini sih. Kalau sebenarnya kalau kita anak-anak itu materinya lagi cocok gitu ya, dia happy. Jadi tergantung dari materi yang dibutuhkan. Kalau materinya dia ngomong gitu ya, speaking gitu kan, itu rame. Ribut gitu. Misalnya itu tadi ributnya karena menyurai kawannya kan, Gitu ya. makanya jadi malu-malu. Tapi kalau ketika pembelajarannya kita nulis gitu kan, Kondusif. kondusif kelas. Itu ada pernah melakukan pembelajaran di luar kelas. Dari kelas tapi kelas 9 itu dulu lah saya nanti kelas 7 dulu pernah waktu apa namanya, jeda di rumah sekolah kan, dia anakku suruh keluar
24 siswa dia yang di kelas 9 itu paling 15 orang kan. Aktif lah. Selanjutnya tentang budaya lokal. Budaya lokal tuh kayak bahasa daerah, tradisi, makanan khas gitu kan. Apa pernah belajar tentang budaya lokal gitu? Materi bahasa Inggris ya. Capek ini apa ya? Kayak prosedur teks kan kalau mereka cuma itu cara how to make tempoyak. Oh, kalau saya baru ini oh iya, si Dece itu mesti ada kan how to make apa namanya kopi dan Tentang budaya lokal kita. budaya. Saya belum pernah sih membuat how to make tempoyak. Kalau saya dulu tuh pernah tahun berapa, tapi akhir-akhir ini karena anak menolak kan, karena katanya terlalu rumit kan kalau dalam bahasa Inggris membuat tempoyak. Makanya kalau cari yang cara juga seperti kemarin kayak kemarin membuat kayak waktu belajar kemarin membuat layang-layang kan, layangan, terus kemarin prosedur teks itu lah yang diterapkan di dalam kehidupan. Kalau tentang wisata gitu kan kayak mana aja Oh, ini benar. kalau mau mengeksplor ya dalam arti membuat kayak descriptive text itu ya tentang ini paling tentang desanya saja. Itu apa tantangannya lagi? Tantangannya ya lagi-lagi vokat anak-anak itu yang masih kurang, vokatnya yang masih kurang. Selanjutnya ini agak banyak ya penambah koma. Ini berkaitan dengan mendesain ruang kelas ya, kayak tempat duduknya, tata ruangnya, dekorasinya. Nah, apa tantangan yang menghadapi dalam mendesain ruang kelas itu agar mendukung kerjasama siswa? Kayak ruang kelas itu mendukung kerja kelompok gitu. Kalau ruang muka ada tantangan sih, kalau ini kan meja kursi lengkap kan dibentuk dengan desain apapun sebenarnya nggak masalah. Ruang kelas itu kan luas, ruang kelas itu ya nggak ada tantangannya, tapi memang tantangannya kepada individu anak ini gitu. Nah lagi-lagi tadi tuh kayak mereka masih apa ya, meja kursi itu masih maunya yang di video itu lah. Oh, Iya kan? tidak Nggak umum kan. Kalau kita mendesain namanya kelompok kan, begitu saya datang namanya kan bagi satu ini nggak usah jauh, ya sudah yang meja yang dekat umumnya meja sebelah sini kan, ya sudah meja sebelah sini jadi 4 kan. Tidak, walaupun dia nanti dia duduknya di sini sementara dia harus duduk di kelompok ini, dia tukar mejanya, dia nggak mau pakai meja ini. Oh gitu ya. Situ aja. Tapi itulah yang penting anak-anak terus anak-anak sekarang itu kan respeknya terhadap apa ya, bukan respek ya, rasa beraninya terhadap guru. Masa guru itu sudah dianggap seperti teman tadi kan. Jadi saya itu tuh nggak peduli gitu. Nah kan saya ngomong apa esanya, apa salahnya dengan meja kursi itu, kan sama aja kok meja aku masih bagus. Ada kan cuma paling 2 jam pelajaran itu paling sekitar 45 menit kali 2, 90 menit kan. Iya sih, masih cukup. Gitu ya. Kalau tentang fleksibilitas itu kayak kelasnya mau diubah, mau diatur sesuai kebutuhan gitu. Iya itu tadi kan udah kan, misalnya tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan ya. Terus udah kan mau bikin blog seperti apa. Kalau refleksi itu kayak refleksi itu kan kayak gimana membutuhkan evaluasi suasana kelasnya mendukung tidak refleksi. Refleksi itu tadi karena lagi kemampuan anak tadi ya sih, kendalanya ya anak yang pinter-pinter itu aja istilahnya kan, yang mau lihat, sementara yang lain-lain antusiasmenya kurang. Nah lagi-lagi bahasa Inggris itu karena apa ya, dalam mindset anak-anak itu bahasa Inggris itu tuh rumit gitu ya. Mungkin situ juga ngalami sendiri kan. Misalnya tanya hari ini kita belajar apa gitu, nah kan itu tuh kan menjawab paling beberapa orang kan, tidak ini itu kan. Selanjutnya berkaitan dengan eksplorasi. Nah, eksplorasi itu siswanya tuh bergerak gitu, mencoba aktivitas kayak tata ruang kelas itu mendukung. Itu Bu, kalau sebenarnya kalau dari segi kelas itu sih tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Ditantang lagi-lagi ke
kurang anak-anak itu tidak kejujurannya masih kurang, masih sering nenteng ketahuannya ya. Terus karena rasa apa tadi itu pertemanan tadi itu kadang-kadang kan yang ada yang pinter gitu, yang pinter itu kadang-kadang dia lebih mudah dimintai tolong namanya kan. Itu terutama kalau PR. Tapi kalau ulangan memang kalau ulangan itu insya Allah lah, walaupun tidak 100% minimal 90 lah, asal istilahnya tergantung pengawasannya. Kalau kan pengawasannya jujurnya terpaksa lah intinya ya. Kalau jujur secara kesadaran itu masih jauh. Apalagi target anak-anak itu bukan kemampuan tapi nilai, ya kan? Kalau diajak berdoa gitu mau seperti itu. Mau diajak berdoa, apalagi kalau tapi ada sih yang kan anak, kalau saya sering berdoanya dalam hati ya, karena saya nggak senang berisik gitu tuh kan. Itu saya kan saya berdoanya dalam hati karena udah kelas 9 kan. Saya kira kalau kelas 9 itu karena saya nyuruh kita doanya hari ini doa apa namanya sapu jagat atau doa menutup dari luar kalau tadi kan tapi sebelumnya ada seterusnya itu kita berdoa baru berhasil kan atau sapu jagat rukun hati dan seterusnya. Itulah saya ngomong ya, jadi saya cek aja pokoknya kita mau doa penutup kira-kira doanya apa, kita usulkan kan doanya ini. Dengan berkaitan dengan keluarga negaraan ya. Kalau keluarga negaraan tuh kayak menghargai, disiplin, bertanggung jawab. Apa tantangannya biar anak-anak tuh punya sikap keluarga negaraan? Mencintai negaranya, mencintai ini ya kan, Menghargai, disiplin, bertanggung jawab gitu. enggak susahnya dulu, terutama membuang sampah itu kan mencintai negaranya ya. Iya. Aduh tantangannya luar biasa itu, susah buang sampah pada tempatnya itu susah. Apa namanya kalau upacara aktif upacara yang mungkin lagi-lagi Jadi kenapa gitu ya? masih ada lah yang telat itu masih ada, kita jujur-jujuran aja. Tapi ya nggak banyak sih dari murid kita itu kan dari kelas 7 sampai kelas 9 itu hampir 300-an lebih kan. Paling yang telat 2-3 orang, ada yang sampai yang 2 orang. Ini masih 90 sekian persen kan masih kita negara gitu. Ya itu lah kendalanya paling di membuang sampah itu yang masih susah, kurang rasa tanggung jawab lah. Soalnya berkaitan dengan komunikasinya, biar siswa itu banyak berbicara, bertanya, punya tantangannya. Tantangannya ya lagi-lagi karena kurangnya vocab tadi, kurang vocab yang dikuasai kan. Nah sebenarnya apa yang sudah saya lakukan mereka saya catatkan, saya tulis kan, besok kita ini ya apa namanya, kita akan bahas materi kita ini besok, kami akan katakan dengan bahasa Inggrisnya ini. Tapi jelas ketika besok saya sudah ini, saya siap mengajar dan menggunakan bahasa Inggris, mereka nggak menjawab dalam artian apa ya, artis ya, laki-laki tadi tuh ada yang bisa tapi malu ya, karena dia sebagai itu tadi intinya yang sedikit tadi lah ya kan, dia kan cuma yang sedikit bukan yang banyak gitu, apa istilahnya gitu. Jadi takut ditertawakan kawan, takut ditertawakan kawan, malu ditertawakan kawan, takut salah gitu tantangannya anak-anak. Tapi setelah kita tanya secara individu bisa Takut dilihat kawan-kawannya. Malu-malu lah intinya kan. Kalau tantangan bahasa Inggris itu kan di desa ini tuh seperti itu. Kalau berkaitan dengan berpikir kritis tadi sama ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris saja, hampir semua mata pelajaran itu utama di apa di lingkungan kita itu masyarakatnya kali ya, apa yang gimana ya.
masyarakatnya itu menghargai apa ya, masih menghargai hasil pendidikan lah, dalam artian kalau memang orang pinter itu kayaknya masih apa ya sih, dalam pinter berpikir ya, lebih menghargai orang yang punya duit lah daripada yang pinter kayak gitu ya. Realistis saja. Lebih menghargai orang yang punya duit daripada orang yang pinter gitu. Kalau berkaitan dengan kreativitas kan, biar siswanya kreatif gitu, yang tantangannya. Ya, modelnya sudah saya sampaikan tadi ya, saya sudah yang paling sederhana aja ya. Saya kasih catatan gitu, saya catatkan, kadang udah saya fotokopikan gitu lah kan. Saya sudah ngomong ini diapalkan di rumah, nanti di sekolah ketika mintanya kalian bisa jawab, tapi dalam kenyataannya kurang gitu. Nah, apakah saya harus memakai apa, anak kita tuh masih perlu pakai kekerasan dalam arti dipukul dulu baru dia mau antusias sama ini, kesadaran sendiri itu yang belum, yang masih menjadi tantangannya gitu. Kalau kolaboratif tadi memang kayak apa namanya, beasiswanya mau bekerja sama kerja kelompok gitu. Kalau itu tadi, kalau satu kelompok ketemu teman yang cocok tadi tuh, itu mau Harus kolaborasi. teman cocok itu baru. Iya, baru dia ini gitu. Kalau enggak cuma tergantung dari kawannya yang pinter tadi. Nah, walaupun sudah saya berusaha untuk bikin tadi kan kelompoknya dengan saya apa namanya, saya campurkan yang pilotnya, yang ininya, yang pinter jadi ketuanya, umumnya kan jadi pilotnya kan jadi. Tapi karena istilahnya apa sih, memimpin kawan-kawannya tadi lah penanya istilahnya gitu, kurang bisa, jadi orang sabar gitu kan. Apa istilahnya itu, dia kurang bisa membagi ilmunya lah kepada kawan itu. Mending dia ngerjakan, dia kerjakan sendiri, selesai, tulislah gitu kan, kayak itu. Apa namanya itu? Ini memang terakhir tentang kemandirian siswa. Nah, dia siswanya mandiri itu bagaimana? Bisa saya Mengerjakan tugas sendiri gitu. Biar siswanya mengerjakan tugas sendiri, tidak biasa dikasih soal yang berbeda. oh dikasih soal berbeda. Dikasih soal yang berbeda. Itu aja ya. Selanjutnya berkaitan dengan apa tantangan yang menghadapi dalam perhatikan kesehatan mental dan fisik siswa, sama belajar tuh kayak ya siswanya itu tidak stres, tidak lelah. Ya paling ketika nengok anak-anak sudah mulai ngantuk itu ya, sudah ini paling nyuruh kawannya kayak gini kan, kamu nyanyi gitu kan. Itu tadi jangan pakai bahasa Inggris, nggak bakalan dia. Gitu ya. Selanjutnya tentang berkaitan digital, itu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ya kan, digital. Paling kan itu kan tugas chattingan tadi kan, pengambil lewat video tadi ya. Ini agak banyak yang berkomen ya. Apa tantangan yang menghadapi dalam memanfaatkan teknologi digital itu agar mendukung pembelajaran mendalam, kayak siswanya itu menjelaskan kembali, tidak hanya menghafal. Paling apa ya sih, kalau saya tuh karena anak-anak kan di sekolah nggak boleh bawa HP kan, jadi kesulitannya di situ lah kan. Nggak bisa saya menyuruh anak mempunyai ini, paling buku kan, lagi buku itu pun mereka kurang antusias gitu kan, apalagi buku bahasa Inggris itu kan semuanya bertuliskan bahasa Inggris kan. Apalagi kurikulum merdeka gitu. Nggak ada kan yang pakai bahasa Indonesia di situ tuh kan. Jadi semuanya harus dijelaskan dulu kita gitu. Nah, walaupun sebelumnya, apalagi zaman sekarang itu kalau saya ngasih PR ya dengan buku yang di rumah umumnya kan, pahami ini dengan mentranslate ya. Setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Nah, ketika seperti itu kan, sampai sekolah ini saya suruh baca aja, dia masih kesulitan. Jadi sulit. Bacanya masih apa, mereka itu kalau saya
ada gitu. Nah, tapi karena ilmu tanpa amal tadi itu kan ada itu udah, tapi asal boleh dibilang jarang gitu. Jarang kan kita teknologi itu tiap tahun kan berkembang. Ada lah, apalagi sekarang mana kita itu mah banyak biaya sih. Apalagi biaya. Kayaknya selanjutnya minta Luar negeri itu tidak kan semuanya biaya dari pemerintah. terus akhirnya apa tantangan yang menghadapi dalam membantu siswa memilih dan mencari informasi secara kritis. Tantangannya ya karena siswa nggak langsung bawa HP ke sekolah, jadi kesulitan kita paling kita cuma ngomong aja kan, kamu harus pintar pilih pilah kan, karena nggak ini jadi kita cuma ngomong aja. Apa ya, menurut Mem apa ada pengalaman atau pendapat lain yang ingin Mem sampaikan terkait penerapan e-learning hari ini? Pembelajaran ini sudah bagus sebenarnya, konteks kurikulum kita itu ya pembelajaran mendalam ya. Tapi sebenarnya yang kalau sekolah-sekolah negeri itu yang jadi ini itu medianya tuh nggak cepet. Iya. Media Kita di pelosok. di pelosok kayak ini kan. Contohnya seperti saya kan juga mengelola perpustakaan ya. Buku. Sementara buku itu sudah mau dipakai di semester ini, Mam. Semuanya dimulai semester baru itu kan bulan Juli, bulan Juli ya. Itu kadang-kadang ketika ada waktu belum ada bukunya. Sementara ganti kurikulum, ganti buku kan. Iya, betul. Gitu kan. Nah, jadi pusing kita tuh. Karena kita harus mengikuti itu karena silabusnya pun berbeda gitu. Nah, setiap kurikulum silabusnya kan berbeda. Guru mengajar kan berdasarkan silabus. Ya. Itu tantangannya kayaknya yang jadi kendala. Baik, seluruh pertanyaan Olga sudah selesai kan? Terima kasih banyak atas waktu, pengalaman, informasi Mem. Jawaban Mem sangat membantu